Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indrayanti Rumazira, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 Unikama PGSD kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal penelitian tindakan kelas yang saya lakukan ketika PPL 2 di SDN Arjowinangun 2 Kota Malang dengan judul Penerapan Media Pembelajaran PASTIK Papan Stik Aktif untuk meningkatkan keaktifan belajar bahasa Indonesia kelas 5B SDN Arjowinangun 2 Kota Malang. Judul ini muncul karena dilatar belakangi oleh beberapa hal yang saya amati ketika observasi di kelas 5B SDN Arjowinangun 2 Kota Malang. Yang pertama, rendahnya keaktifan siswa dalam pembelajaran. Keaktifan siswa menjadi tolak ukur penting dalam keberhasilan proses pembelajaran. Dikarenakan jika siswa tersebut berani terlibat aktif, pastilah akan meningkatkan percaya diri dan motivasi belajar, sehingga nantinya bisa berpengaruh pada hasil belajar mereka. Keaktifan dalam belajar bahasa Indonesia di kelas 5B SDN Arjowinangun 2 Kota Malang sendiri terbilang kurang begitu terlihat. Hal ini dikarenakan pembelajaran hanya berpusat pada guru. Peserta didik masih terpaku pada buku dan penjelasan guru saja. Mereka hanya membaca dan mendengarkan, tetapi ketika diminta untuk memberikan pendapat, mereka masih terkesan malu-malu, bahkan malas untuk berbicara. Yang kedua, dilatar belakangi oleh media yang kurang interaktif. Media merupakan wadah atau sarana bagi siswa dalam memproses sebuah pembelajaran. Media menjadi aspek penting tersalurkannya sebuah pembelajaran. Ketika pembelajaran sudah tersalurkan, maka harapannya adalah pembelajaran tersebut dapat diterima dan dirasakan dampaknya oleh peserta didik, baik dari segi nilai belajar maupun soft skill dan hard skillnya. Dalam observasi yang saya amati, guru masih mengandalkan buku saja dalam pembelajaran. Mau tidak mau, peserta didik hanya terasa secara hard skill saja, yaitu menulis. Sedangkan soft skillnya seperti berkomunikasi, menyampaikan pendapat, bekerja sama, dan berdiskusi masih belum terasa begitu baik, sehingga mereka cenderung pasif. Di sana juga belum ada media yang menjadi wadah atau sarana bagi siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah metode. Metode atau cara yang saya lakukan dalam mengatasi permasalahan atau latar belakang tersebut. Di sini, saya mengambil metode penelitian tindakan kelas dengan model penelitian tindakan kelas Chemist and McTaggart selama 2 siklus berturut-turut. Yang pertama yaitu perencanaan. Dalam perencanaan ini, saya membuat pretest, posttest, menyiapkan model pembelajaran serta media yang sesuai. Kemudian pada pelaksanaan, saya melakukan pretest terlebih dahulu, kemudian saya melaksanakan pembelajaran menggunakan media PASTIK, papan stik aktif, yaitu media berbasis kuis, yang mana pembelajaran ini dilakukan dengan cara adu cepat dalam menjawab soal. Kelompok yang bisa menjawab benar akan mendapat reward, dan yang menjawab salah akan mendapatkan punishment. Media ini mendorong keaktifan siswa dalam berpendapat dan berkomunikasi, serta berdiskusi. Di pelaksanaan ini juga saya melakukan post-test yang pertama. Selanjutnya adalah pengamatan. Di tahap pengamatan ini, saya mengamati setiap proses pembelajaran dengan mendokumentasikannya. Dari pengamatan, melalui dokumentasi inilah saya bisa memperkuat analisa saya terhadap perkembangan keaktifan peserta didik setelah saya berikan treatment berupa media PASTIK. Selanjutnya adalah refleksi. Dalam refleksi ini, saya memberikan post-test berupa kuesioner ya tidak yang isinya terkait pengalaman belajar mereka setelah menggunakan media PASTIK. Sehingga dari sini saya memiliki data konkret perkembangan keaktifan peserta didik di dalam kelas. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada pretest prasiklus, di sini saya mendapatkan keaktifan peserta didik benar-benar rendah, yaitu dengan hasil ketuntasan keaktifan hanya sebesar 42,15% dengan jumlah 12 siswa aktif. Ini terbilang sangat jauh dari kriteria persentase keaktifan yang minimalnya adalah 60%. Selanjutnya pada post-test siklus 1, peserta didik sudah diberikan treatment awal dengan pembelajaran berbasis media PASTIK. Mereka mulai mengenali cara penggunaannya. Mereka juga mulai menunjukkan keaktifan yang signifikan, dengan peningkatan persentase keaktifan menjadi 70,35%. Ini menjadi titik awal yang baik dalam percobaan penerapan media PASTIK. Selanjutnya post-test siklus 2. Pada post-test siklus 2, saya ujikan lagi media PASTIK dalam pembelajaran bahasa Indonesia tersebut, sehingga saya mendapatkan peningkatan keaktifan sebesar 3% menjadi 72,67%, yang menandakan bahwa media PASTIK ini sudah bisa diterima dan dipahami oleh peserta didik, sehingga mereka merasa nyaman dalam pembelajarannya dan meningkatkan keaktifan melalui intensitas komunikasi, diskusi, dan kerjasama antar kelompok. Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti ini menunjukkan bahwa dengan penggunaan media pembelajaran konkret berupa PASTIK pada pembelajaran
pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5B SDN Arjowinangun 2 Kota Malang dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Penelitian ini relevan atau sejalan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mela Dwisa SO 2022 yang berjudul Penggunaan Media Konkret untuk Meningkatkan Keaktifan Siswa pada kelas 5 SDN 078 1 Teluk Ketapang. Tujuan dari hasil penelitian ini yaitu supaya siswa bisa meningkatkan keaktifan dalam belajar di kelas. Kesimpulannya adalah bahwa pembelajaran berbasis media dapat meningkatkan keaktifan siswa dibanding pembelajaran yang hanya berpaku pada buku saja. Dalam kasus ini, media konkret berupa pastik, papan stik aktif yang berbasis kuis menjadi salah satu media yang cocok untuk diterapkan dalam berbagai pembelajaran, utamanya bahasa Indonesia yang menuntut keaktifan komunikasi. Berdasarkan perolehan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penelitian dapat memberikan saran yaitu, sebagai pendidik, penerapan media pembelajaran yang digunakan oleh guru seharusnya dapat membangun antusias siswa sehingga siswa lebih semangat dan aktif di dalam mengikuti setiap proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.